MC Friend, pada episode ketiga kali ini kita bakal jalan-jalan keliling Pulau Seribu karena di sana itu banyak pulau yang pastinya cantik banget. Untuk itu, simak terus Zona Khatulistiwa. Hai MC Friend, apa kabar? Senang banget pastinya hari ini Kija Bakti kembali hadir nemenin kamu tentunya di program Zona Khatulistiwa ya. Dan kali ini Kija mau ajak kamu nih untuk jalan-jalan ke Pulau Seribu ya. Dan pastinya untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa dong untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan juga ya. Kira-kira keseruan apa sih yang ada di Zona Khatulistiwa? Nah, daripada penasaran, yuk mari kita simak. Halo MC Friends, balik lagi di Zona Khatulistiwa persembahan Music City FM. Yang kali ini masih membahas seputar ibu kota negara kita nih, yaitu DKI Jakarta. Lagi-lagi, jangan bosan ya kalau masih di Jakarta terus. Tapi kali ini kita agak nyebrang pakai kapal nih. Jadi buat MC Friends yang suka pantai tapi bingung liburan yang gak over budget dan gak mau jauh-jauh dari Jakarta, Pulau Seribu bisa jadi opsi pilihan yang tepat loh. Kepulauan Seribu juga nggak kalah indah. Nah, episode kali ini kita bakal ngasih tahu tempat wisata di Kepulauan Seribu yang bisa kamu kunjungi untuk pergi sejenak dari penatnya ibu kota. Destinasi pertama yang menyuguhkan keindahan alam eksotis adalah Pulau Perak yang terletak di Kepulauan Seribu Utara. Wisata bahari di Pulau Perak ini menarik untuk dikunjungi, khususnya bagi warga sekitar Jakarta yang ingin melepas penat dari ramainya suasana ibu kota. Pulau Perak ini memiliki bibir pantai dengan hamparan pasir putih nan bersih, serta air laut yang kebiru-biruan. Hal ini disebabkan karena lokasi Pulau Perak ini memang cukup jauh dari kota Jakarta, sehingga cukup terbebas juga dari polusi. Next, ada Pulau Pari yang merupakan salah satu pulau favorit dari beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Pulau Pari memiliki hamparan pasir putih dengan air yang jernih kehijauan. Hanya butuh perjalanan selama 2 jam dari pelabuhan Kali Adem yang terletak di Muara Angke, atau perjalanan sekitar 1 jam menggunakan speedboat dari Marina Ancol. Sampai saat ini, Pulau Pari masih memiliki lingkungan alam yang asri, bersih, dan indah, yang tentunya bakal buat MC Friends betah. Wow, indah banget ya MC Friend. Jadi memang tempat wisata yang ada di Pulau Seribu itu banyak banget ya. Tapi pastinya masih banyak keindahan pulau yang ada di Pulau Seribu ya MC Friend. Tadi kan kita udah lihat nih, ada Pulau Pari, Pulau Perak, dan juga Pulau Pramuka. Nah, buat kamu yang hobi snorkeling atau diving, kamu bisa jalan-jalan bareng teman kamu di Pulau Pramuka ya. Yang pastinya masih ada beberapa pulau yang bakal Kincat kasih tahu buat kamu. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Zona Khatulistiwa. Nah, itu baru 3 pulau yang pastinya bikin kamu terpesona ya MC Friend. Tapi tunggu dulu, yang pastinya masih ada beberapa pulau yang bakal Kinca ajak kamu ya, biar bisa tambah happy lagi. Kira-kira pulau mana aja ya? Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus di Zona Khatulistiwa. Kali ini ada pulau yang menyuguhkan keindahan alam, terutama bahari bawah laut yang luar biasa indah, yaitu Pulau Pramuka. Pulau ini cocok banget buat MC Friends yang suka snorkeling, karena banyak banget loh spot bawah laut yang bagus-bagus.
Pengunjung dapat melihat keindahan terumbu karang dan ikan-ikan karang berwarna-warni di Pulau Pramuka. Yang terkenal dari Pulau Pramuka adalah penangkaran penyu. Pengunjung bisa banget nih menikmati penyu-penyu muda maupun dewasa. Selanjutnya kita ke Pulau Tidung. Pulau ini terbagi menjadi dua, yaitu Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Di antara kedua pulau tersebut ada jembatan fenomenal yang biasanya dilewati untuk membelah lautan yang biru, yaitu namanya Jembatan Cinta. Di Jembatan Cinta ini biasanya pengunjung menikmati sunset yang indah. Mitosnya, kalau pasangan kesini bakal langgeng nih MC Friends. Di Pulau Tidung juga tersedia permainan air yang seru seperti banana boat. Dan untuk berkeliling pulau, MC Friends juga bisa menyewa sepeda dengan biaya 15.000 saja. Gimana, asyik kan? Selanjutnya ada pulau yang letaknya agak lebih jauh jika dibandingkan dengan Pulau Pari, Tidung, dan Pulau Pramuka. Dengan lokasi yang lebih jauh ini, banyak orang yang mengatakan bahwa Pulau Harapan merupakan spot snorkeling yang paling eksotis di Kepulauan Seribu. Pulau Harapan memiliki bibir pantai yang putih kebiruan dengan air laut yang jernih banget. Pasir pantainya juga berwarna putih. Wah, kebayang dong indahnya kayak apa? Sekarang kita beralih ke Pulau Dolphin, yang tidak kalah eksotis dari pulau lain. Pulau Dolphin ini cocok banget buat tempat camping karena masih sepi dan alami. Pengunjungnya pun gak terlalu banyak dibandingkan pulau lain, contohnya Pulau Tidung. Pulau Dolphin memang lebih kecil daripada pulau lainnya, namun baharinya tak perlu diragukan lagi MC Friends. Snorkeling merupakan kegiatan yang tidak boleh dilewatkan di pulau ini. Tapi harus hati-hati dalam bersnorkeling ya, karena masih banyak banget bulu babi di sekitar perairan. Yang terakhir ini adalah pulau yang terletak di utara Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Macan, yang juga memiliki perairan berwarna biru kehijauan yang gak kalah eksotis. Pulau ini berada di sebelah selatan Pulau Harapan. Uniknya, di Pulau Macan ini terdapat penginapan atau resort sederhana yang indah banget pemandangannya dan langsung terarah ke bibir pantai. Agak mengingatkan kita sama Maldives ya MC Friends. Seru banget ya MC Friends, seperti yang tadi kita lihat ya, kalau di Indonesia itu memang banyak banget wisata yang keren banget ya. Tadi ada Pulau Tidung, di sana itu terkenal yang namanya Jembatan Cinta dan panjangnya sendiri itu sekitar 800 meter. Wow, panjang banget ya, cocok buat kamu untuk ajak pasangan kamu ya berlibur di sana. Tapi kalau misalnya kamu ingin hobi snorkeling atau diving, kamu bisa nih jalan-jalan ke Pulau Harapan ya, karena di sana itu banyak banget terumbu karang yang unik dan juga beragam ikan yang cantik ya. Nah, di antara beberapa wisata yang ada di Pulau Seribu, kira-kira kamu udah pernah berkunjung kemana nih MC Friend? Bisa ya share pengalaman kamu di bawah ini. Gimana MC Friends?
seru kan jalan-jalan kita tadi abis mengelilingi yang namanya Pulau Seribu. Tapi jangan salah, selain indah ternyata Pulau Seribu itu juga menyimpan hal-hal yang mistis nih, yang pastinya bikin bulu kuduk kamu merinding. Kira-kira di mana aja? Penasaran? Yuk mari kita simak. Bicara Kepulauan Seribu, rupanya tak lepas dari kisah mistis di dalamnya. Tapi jangan salah loh MC Friends, pulau mistis di Kepulauan Seribu masih menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang berkunjung. Dari sekian banyaknya jajaran pulau yang ada di Kepulauan Seribu, MC Friend pasti penasaran dengan kepulauan apa aja yang menyimpan cerita dan suasana mistis. Pertama ada Pulau Onrus. Dulu, Pulau Onrus turut berperan penting sebagai pusat perniagaan antara Eropa dan Indonesia pada zaman VOC. Pulau Onrus sempat dijadikan sebagai tempat pertahanan, juga sempat menjadi pulau tahanan hingga tempat karantina penderita penyakit menular. MC Friends yang berwisata ke Pulau Onrus pasti akan menjumpai bangunan pertahanan Belanda, sekaligus bekas pelabuhan yang kini telah tenggelam akibat abrasi. Akibatnya, pulau ini jadi terasa amat sangat mencekam. Serupa dengan Pulau Onrus, di seberangnya terdapat Pulau Cipir. Dulunya pulau ini juga pernah menjadi tempat karantina haji dan mereka yang terjangkit penyakit menular. Jika kita berjalan ke sisi seberang arah dermaga, kita bisa melihat reruntuhan bangunan yang dulunya merupakan bangunan bangsal rumah sakit di zaman Belanda. Namun, pada masa kolonial Jepang, bangsal itu dijadikan sebagai tempat hukum gantung untuk orang Belanda dan pribumi. Lalu ada Pulau Kelor. Keberadaan pulau ini tidak bisa terlepas dari sejarah kelam di masa Perang Dunia Kedua. Pulau ini disebut-sebut sebagai tempat dikuburnya para tentara yang tewas di medan perang. Pulau yang hanya memiliki luas 1 hektar ini punya bangunan yang jadi ikon unggulan, yaitu keberadaan Benteng Martello. Benteng ini merupakan peninggalan VOC saat perang menahan serangan Portugis pada abad ke-17. Benteng ini dipergunakan untuk menyimpan amunisi peralatan tempur, termasuk meriam, sekaligus jadi tempat mengawasi musuh. Menurut pengunjung yang pernah singgah di pulau ini, mereka selalu mendengar derap langkah kaki tentara, serta suasana terdengar ramai seolah-olah perang tengah berlangsung. Terakhir ada Pulau Edam. Awalnya pulau ini merupakan pulau tak berpenghuni. Karena itu, dulu pemerintah Belanda pun melakukan sejumlah aktivitas hingga membangun bangunan di sana. Peninggalan yang masih ada sampai sekarang dan yang paling terkenal yaitu Mercusuar. Serta terdapat sosok hantu yang bernama Maria van de Velde. Banyak wisatawan yang mengakui melihat sosok wanita Belanda dengan baju pengantin yang sering bergentayangan di sekitar kuburan sakral tersebut. Konon, selama hidup, Maria van de Velde menunggu calon suaminya, namun sayangnya wanita tersebut tidak tahu bahwa orang yang Maria tunggu sudah meninggal. Nah, ternyata MC Friends selain memiliki keindahan ya, ternyata Pulau Seribu itu juga menyimpan banyak cerita mistis. Seperti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah Pulau Onrus. Di sana ada kisah nyata Maria van de Velde yang lahir di tahun 1963. Beliau meninggal di usia 28 tahun yang kabarnya meninggal karena bunuh diri ya, dan itu menunggu sang kekasih yang tidak kunjung datang. Nah, di antara beberapa pulau yang tadi, kira-kira kamu udah pernah ke pulau mana sih? Share pengalaman kamu di bawah sini ya. Gimana MC Friend? Puas kan? Setelah tadi kita menikmati Pulau Seribu ya, dari baharinya sampai kisah mistisnya. Tapi kayaknya kurang afdol kalau misalnya kita belum mencicipi makanan kuliner yang ada di Pulau Seribu. Kira-kira makanan khasnya apa aja ya? Penasaran? Yuk mari kita simak. Wisata bahari dan wisata mistis udah kita bahas. Tapi rasanya kurang afdol kalau kita belum berwisata kuliner. Bagi MC Friends yang gemar kulineran dan penasaran dengan kuliner khas Kepulauan Seribu,
Selain terkenal karena memiliki gugusan pulau yang khas, Pulau Seribu juga ternyata memiliki makanan khas yang cita rasanya nggak kalah enak nih MC Friends. Makan makanan ini hanya bisa kalian temuin di Kepulauan Seribu aja. Penasaran kan ada apa aja? Nah, yang pertama ada yang namanya pukcu. Pukcu ini dijuluki sebagai empek-empeknya Kepulauan Seribu. Pukcu ini berbahan dasar terigu, tepung sagu, dan ikan. Berbeda dengan empek-empek Palembang yang disajikan dengan kuah, pukcu disajikan dengan sambal kacang. Namun rasanya nggak kalah enak. Jika kalian pengen mencobanya, kalian bisa langsung berkunjung ke Pulau Panggang, karena makanan ini banyak ditemukan di sana. Lalu ada kuliner yang bentuknya seperti onde-onde, namanya kue maco. Yang membedakan adalah jika onde-onde rasanya manis dan di dalamnya berisi kacang hijau, kue maco ini memiliki rasa yang asin dan isinya adalah abon yang terbuat dari ikan laut. Next, ada makanan yang namanya cukup unik nih MC Friends, yaitu kue selingkuh. Selingkuh ini sebenarnya merupakan lontong yang isinya adalah daging cincang ikan atau abon ikan, serta terbuat dari beras, santan kelapa, abon ikan yang kemudian dibungkus menggunakan daun pisang layaknya lontong. Sebenarnya sih sama aja ya kayak lontong, cuma namanya agak serem. Kuliner khas Kepulauan Seribu selanjutnya ialah kue talam ikan. Kue ini juga merupakan makanan khas dari Kepulauan Seribu, tepatnya Pulau Pramuka. Kue talam ini terbuat dari tepung beras yang kemudian dikukus. Lalu atasnya ditaburi ikan cincang yang lezat. Aduh, puas banget ya MC Friends setelah seharian kita jalan-jalan menikmati keindahan di Pulau Seribu. Terus juga kita menikmati kulinernya, tapi sayangnya waktunya Kinca Bakti mesti pamit undur diri ya di Zona Khatulistiwa. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa dong untuk like, komen, dan juga subscribe. Biar kamu gak ketinggalan juga ya keseruan apa yang ada di Zona Khatulistiwa. Nah, kira-kira episode berikutnya kita bakal jalan-jalan kemana lagi ya? Penasaran? Untuk itu jangan lupa subscribe. Kinca pamit, salam Zona Khatulistiwa. Bye-bye!